Materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang membandingkan bilangan. Yang akan kita bandingkan dalam pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama, membandingkan bilangan bulat. Yang kedua, membandingkan bilangan pecahan. Dan yang terakhir, membandingkan bilangan berpangkat. Di sini, kita akan mempelajari tentang membandingkan 2 atau lebih bilangan. Ini mudah sekali ya. Jadi kita hanya perlu menentukan bilangan mana yang lebih besar dan bilangan mana yang lebih kecil. Pertama-tama, kita akan belajar cara membandingkan 2 bilangan bulat. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Semakin ke kanan, semakin positif nilainya. Dan semakin panjang juga nilai angkanya. Dari puluhan, ratusan, ribuan, jutaan, dan triliunan. Sebaliknya, semakin ke kiri, semakin negatif nilainya dan semakin panjang juga nilai angkanya. Dari -1, minus puluhan, minus ratusan, minus ribuan, minus jutaan, dan seterusnya. Ini adalah tabel nilai angka dan cara membacanya. Nah, sekarang kita coba mengerjakan contoh soal perbandingan ya. Soal pertama ada 2 bilangan, yaitu bilangan 3 dan bilangan 5. Di tengahnya ada titik-titik. Pada titik-titik ini, kita perlu menentukan tanda lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan. Kunci pengerjaan soal ini adalah jika posisi bilangan pada gambar grafik ini semakin ke kanan, maka nilai bilangan akan semakin besar. Sebaliknya, jika posisi bilangan pada gambar grafik ini semakin ke kiri, nilai bilangan akan semakin kecil. Contoh soal yang pertama yaitu antara bilangan 3 dan bilangan 5. Antara 2 bilangan ini mana yang lebih besar? 5 itu ada nilai yang lebih besar daripada 3. Kita juga bisa lihat di grafik bilangan ini, bilangan 5 posisinya lebih di kanan dari bilangan 3. Sesuai teori di atas ya. Jadi di sini jawabannya 3 kurang dari 5. Soal yang kedua yaitu antara bilangan 3 dan bilangan -1. Perlu kita ingat ya teman-teman, jika ada 2 bilangan, positif dan negatif, maka bilangan positif ini pasti lebih besar dibandingkan bilangan negatif. Kenapa bisa begitu? Karena kalau kita perhatikan gambar grafik bilangan, semua bilangan positif letaknya pasti di sebelah kanan, dan bilangan negatif letaknya di sebelah kiri. Jadi bilangan positif atau plus ini lebih besar dari bilangan negatif atau minus ini. Nah, jadi jawabannya 3 lebih besar daripada -1. Soal yang ketiga yaitu antara bilangan -5 dan 1. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya di soal nomor 2, jika ada 2 bilangan positif dan negatif, bilangan positif pasti lebih besar dibandingkan bilangan negatif. Jadi biarpun -5 angkanya itu lebih tinggi daripada 1, tapi karena -5 adalah negatif atau minus dan 1 ada bilangan positif, maka positif 1 ini atau plus 1 ini lebih besar daripada -5. Sesuai dengan gambar grafik di mana bilangan 1 ini posisinya di kanan dan -5 posisinya di kiri. Jadi jawabannya -5 kurang dari 1. Soal keempat yaitu antara bilangan -3 dan -5. Mana yang lebih besar? Dua-duanya sama-sama bilangan negatif. Bila kita lihat di grafik, posisi -3 ada di sebelah kanan dan -5 ada di sebelah kiri. Jadi, -3 lebih besar daripada -5. Kemudian, soal selanjutnya ada 2 bilangan, yaitu 7.000 dan 77.000. Mana yang lebih besar? Perlu diperhatikan ya,
Semakin banyak angka penyusun positif, maka suatu bilangan akan semakin besar. 7.000 tersusun dari satuan, puluhan, ratusan, sampai ribuan. Sedangkan 77.000 tersusun dari satuan, puluhan, ratusan, ribuan, sampai puluh ribuan. 7.000 adalah bilangan ribuan dan 77.000 adalah bilangan puluh ribuan. Karena 77.000 angka penyusunnya lebih besar dibandingkan 7.000, maka 7.000 lebih kecil dari 77.000. Soal selanjutnya yaitu 7.123 dan 7.124. Mana yang lebih besar? Keduanya sama-sama bilangan ribuan. Keduanya memiliki angka ribuan berupa 7. Keduanya juga memiliki angka ratusan berupa 1. Keduanya juga memiliki angka puluhan berupa 2. Tapi keduanya memiliki angka satuan yang berbeda, yaitu 3 dan 4. Karena 4 lebih besar daripada 3, maka 7.123 lebih kecil dari 7.124. Soal selanjutnya adalah bilangan minus 8.000 dan minus 18.000. Manakah yang lebih besar? Kunci dari pengerjaan soal ini yaitu semakin banyak angka penyusun negatif, maka suatu bilangan akan semakin kecil. Kenapa demikian? Karena semakin banyak angka penyusun pada bilangan negatif, maka posisi bilangan semakin di kiri, sehingga nilai semakin kecil. Minus 8.000 adalah bilangan negatif ribuan, dan minus 18.000 adalah bilangan negatif puluh ribuan. Keduanya sama-sama negatif. Tapi minus 18.000 ini memiliki angka penyusun lebih banyak dibandingkan minus 8.000. Sehingga minus 18.000 nilainya lebih kecil dari minus 8.000. Dapat juga dibuktikan pada grafik bilangan. Minus 18.000 letaknya di sini, posisinya lebih kiri dibandingkan minus 8.000. Soal terakhir yaitu bilangan 8.000 dan bilangan minus 18.000. Ingat, jika ada dua bilangan positif dan negatif, kemudian bilangan itu dibandingkan, yang lebih besar pasti bilangan positif, yaitu 8.000. Karena bilangan positif letaknya lebih di kanan dibanding bilangan negatif, yang dalam soal ini yaitu minus 18.000. Jadi, biarpun angka penyusun minus 18.000 yaitu puluh ribuan, sedangkan 8.000 adalah ribuan, 8.000 tetap lebih besar dibandingkan minus 18.000. Dapat dibuktikan juga pada grafik bilangan ini. 8.000 posisinya di sini, posisinya lebih kanan dibandingkan minus 18.000, yang letaknya ada di sini. Tadi kita sudah belajar tentang membandingkan bilangan bulat. Sekarang kita akan belajar cara membandingkan bilangan pecahan. Kita refresh lagi ya ingatan kita tentang pecahan. Jadi, contoh dari pecahan misalnya 3/4. Bagian atas pecahan yaitu 3 adalah pembilang. Dan bagian bawah pecahan yaitu 4 adalah penyebut. Sekarang kita kerjakan contoh soal membandingkan bilangan pecahan. Ada dua bilangan pecahan, 3/4 dan 1/6. Di antaranya ada titik-titik yang perlu kita isi dengan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Langkah pertama dalam mengerjakan soal ini adalah samakan penyebutnya terlebih dahulu. Penyebut disamakan menjadi 12 karena 4 jika dikali 3 sama dengan 12, dan 6 jika dikali 2 sama dengan 12 juga. Jika penyebut sudah dikalikan, maka pembilang juga dikalikan dengan cara yang sama. Karena pada pecahan pertama penyebutnya 4 dikali 3, maka pembilangnya yaitu 3 juga dikalikan 3 menjadi 9. Kemudian pecahan yang kedua, karena penyebutnya 6 dikalikan 2, maka pembilangnya yaitu 1 juga dikalikan 2, sehingga menjadi 2. Pecahan 3/4 berubah menjadi
9/12. Dan pecahan 1/6 berubah menjadi 2/12. Langkah selanjutnya yaitu membandingkan pembilang. Pecahan pertama pembilangnya yaitu 9, dan pecahan kedua pembilangnya yaitu 2. Karena 9 lebih besar dari 2, maka 9/12 lebih besar daripada 2/12. Karena 9/12 adalah 3/4 dan 2/12 adalah 1/6, maka sama seperti ini, 3/4 lebih besar daripada 1/6. Soal selanjutnya, kita perlu mengurutkan bilangan-bilangan di bawah dari terkecil hingga terbesar, yang disusun dari kiri ke kanan. Di sini ada 3 bilangan, yaitu pecahan 2/3, pecahan 3/4, dan pecahan 3/5. Kita disuruh mengurutkan dari kiri ke kanan bilangan yang terkecil hingga terbesar. Langkah pengerjaannya sama seperti soal sebelumnya. Yang pertama, kita samakan dulu penyebut pecahannya menjadi 60. Pada pecahan pertama, penyebut 3 dikalikan 20 sehingga menjadi 60. Pada pecahan kedua, penyebut 4 dikalikan 15 sehingga menjadi 60. Dan pada pecahan ketiga, penyebut 5 dikalikan 12 sehingga menjadi 60. Pada pecahan pertama, karena penyebut 3 dikalikan 20, maka pembilangnya yaitu 2 juga dikalikan 20. Pada pecahan yang kedua, penyebut 4 dikalikan 15, maka pembilangnya yaitu 3 juga dikalikan 15. Pada pecahan ketiga, penyebut 5 dikalikan 12, maka pembilangnya yaitu 3 juga dikalikan 12. Pecahan yang pertama yaitu 2/3 berubah menjadi 40/60. Pecahan yang kedua yaitu 3/4 berubah menjadi 45/60. Dan pecahan yang ketiga yaitu 3/5 berubah menjadi 36/60. Ketiga pecahan ini sudah memiliki penyebut yang sama. Langkah selanjutnya yaitu membandingkan pembilang. Urutan bilangan dari terkecil hingga terbesar yaitu 36/60, 40/60, dan 45/60. Jadi urutannya adalah 3/5, 2/3, dan 3/4. Nah, kita sudah belajar tentang membandingkan 2 atau 3 pecahan. Sekarang, bagaimana kalau kita membandingkan bilangan yang tidak hanya dalam bentuk pecahan saja, tapi juga dalam bentuk desimal dan persentase? Contohnya soal ini. Ada 3 bilangan, yaitu 65%, 0,56, dan 3/5. Kita disuruh mengurutkan bilangan dari terkecil hingga terbesar dengan menuliskannya dengan urutan kiri ke kanan. Di sini ada 2 cara pengerjaan. Cara yang pertama yaitu menjadikan semua bilangan menjadi bentuk pecahan. Dan cara yang kedua yaitu menjadikan semua bilangan menjadi bilangan desimal. Cara yang pertama yaitu menjadikan ketiga bilangan ini menjadi pecahan. Pada bilangan yang pertama yaitu 65%, kita perlu mengubahnya menjadi pecahan. Perlu kita ingat, persen itu artinya per 100. Jadi 65% sama dengan 65/100. Kemudian desimal 0,56 merupakan pembagian antara 56 dan 100. Jadi bisa ditulis 56/100. Karena dua bilangan sudah punya penyebut 100, maka pecahan 3/5 ini penyebutnya perlu disamakan menjadi 100 juga. Jadi, pembilang dan penyebut dikalikan 20. 3 kali 20 sama dengan 60 dan 5 kali 20 sama dengan 100. Ketiga bilangan sudah berubah menjadi pecahan. Pecahan ini sudah memiliki penyebut yang sama yaitu 100.
Langkah selanjutnya yaitu kita tinggal membandingkan pembilang untuk mengurutkan dari kecil ke yang terbesar. Di sini bilangan yang paling kecil adalah 56/100 atau 0,56. Yang kedua adalah 60/100 atau 3/5. Dan bilangan yang paling besar adalah 65/100 atau 65%. Cara yang kedua yaitu menjadikan semua bilangan menjadi bilangan desimal. 65% karena persen itu adalah per 100, jadi 65/100 jika dibagi menjadi 0,65. Kemudian bilangan yang ketiga yaitu 3/5. Untuk dijadikan desimal, maka pembilang 3 dibagi dengan penyebut 5, sehingga menjadi 0,6. Karena ketiga bilangan sudah menjadi bilangan desimal, maka kita tinggal mengurutkan dari terkecil hingga terbesar. Bilangan yang terkecil yaitu 0,56, terbesar kemudian yaitu 0,6, dan yang paling besar adalah 0,65. Jawabannya sama ya teman-teman. Urutan pertama adalah 0,56, urutan kedua adalah 3/5, dan yang paling besar urutan ketiga adalah 65%. Tadi kita sudah belajar tentang membandingkan bilangan bulat dan bilangan pecahan. Sekarang kita akan belajar tentang membandingkan bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat itu apa sih? Jadi sebagai contoh, ada perkalian 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 yang hasilnya sama dengan 64. 2 dikalikan dengan 2 secara terus-menerus dengan nilai 2 sebanyak 6 kali, ini bisa disebut 2/6. Nah, 2/6 inilah yang biasa disebut bilangan berpangkat. Penulisan bilangan berpangkat tepatnya seperti ini, di mana 2 ini adalah bilangan pokok dan 6 yang ukuran angkanya kecil dan diletakkan di kanan atas biasa disebut pangkat atau eksponen. Ini dibaca 2/6. Jadi 64 bisa ditulis menjadi 2/6. Sekarang bagaimana caranya mengubah bilangan besar menjadi bilangan berpangkat? Contohnya 324. Bilangan ini akan kita ubah menjadi bilangan berpangkat. 324 ini pertama kita bagikan dengan bilangan prima sampai habis. Bilangan prima itu apa sih? Bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang tidak dapat dibagi habis oleh bilangan apapun kecuali bilangan dirinya sendiri dan juga 1. Contohnya adalah 2. 2 adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh 2, yaitu bilangan itu sendiri, dan juga 1. Kemudian bilangan prima berikutnya adalah 3. 3 juga hanya bisa dibagi 3 dan 1. Bilangan prima selanjutnya yaitu 5. 5 juga hanya bisa dibagi oleh 5 dan 1. Bagaimana dengan 4? Kenapa 4 bukan bilangan prima ya? Karena 4 selain bisa dibagi 4 dan juga 1, 4 juga bisa dibagi oleh 2, sehingga ia bukan bilangan prima. Bilangan prima berikutnya adalah 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya. Kita lanjutkan kembali ke bilangan 324 ini ya. 324 ini kita bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima yang mana ya? Kita sarankan untuk membaginya dengan bilangan prima terkecil dahulu, yaitu 2. Jika bilangan tidak bisa dibagi 2, maka dibagi bilangan prima selanjutnya yaitu 3. Jika tidak bisa dibagi 3, maka coba dibagi bilangan prima selanjutnya yaitu 5. Begitu seterusnya. Nah, 324 ini bisa dibagi 2. 324 dibagi 2 sama dengan 162.
dan ditulis seperti ini. Kemudian 162 dibagi lagi oleh bilangan prima 2 dan sisanya 81. Karena 81 tidak bisa dibagi habis oleh 2, maka kita ganti jadi bilangan prima selanjutnya setelah 2 yaitu 3. 81 dibagi 3 adalah 27. Kemudian 27 tidak bisa dibagi 2, tapi bisa dibagi 3. 27 dibagi 3 sama dengan 9. 9 tidak bisa dibagi 2, tapi bisa dibagi 3. Jadi 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, 324 bisa kita uraikan sebagai berikut. 324 sama dengan 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Bilangan-bilangan ini didapat dari ujung-ujung cabang berikut ini. 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. 2 kali 2 bisa ditulis menjadi bilangan berpangkat. Karena 2 kali 2 adalah perkalian 2 sebanyak 2 kali, maka ditulis 2 pangkat 2. 3 kali 3 kali 3 kali 3 juga bisa dijadikan bilangan berpangkat. Karena 3 dikalikan dengan 3 dengan nilai 3 sebanyak 4 kali, maka bisa ditulis 3 pangkat 4. Contoh bilangan berikutnya yaitu 2000. Bilangan 2000 ini akan kita ubah menjadi bilangan berpangkat. Nah, khusus untuk bilangan kelipatan 10, misalnya 100, 1000, 10.000, 1 juta, 1 triliun, biasanya dijadikan bilangan berpangkat 10. Bilangan 2000 kita bagi 2, sisanya 1000. Khusus 1000 ini karena dia adalah kelipatan 10, maka kita bagi dengan 10 ya, sisanya 100. Lalu 100 dibagi lagi dengan 10, jadi sisanya 10. Penulisan persamaannya ditulis seperti ini. 2000 sama dengan 2 kali 10 kali 10 kali 10. Karena perkalian 10 nilai 10-nya ada 3, maka bisa ditulis 10 pangkat 3. Jadi 2000 sama dengan 2 dikali 10 pangkat 3. Jadi kalau ada bilangan dengan kelipatan 10, sederhana sekali ya untuk dijadikan pangkat. Contoh 20.000. 20.000 itu terdiri dari perkalian 2 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Karena 10 yang dikalikan ada 4, maka bisa ditulis 2 kali 10 pangkat 4. 100.000 juga bisa dijadikan bilangan berpangkat dengan mudah. 100.000 itu terdiri dari perkalian 1 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Karena 10 yang dikalikan ada 5, maka bisa ditulis 1 kali 10 pangkat 5. 50.000 itu terdiri dari perkalian 5 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Karena 10 yang dikalikan ada 4, maka bisa ditulis 5 kali 10 pangkat 4. 700.000 itu terdiri dari perkalian 7 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Karena 10 yang dikalikan ada 5, maka bisa ditulis 7 kali 10 pangkat 5. Sekarang kita sudah lumayan mengenal bilangan berpangkat ya. Sekarang kita akan coba untuk membandingkan dua bilangan berpangkat. Soal pertama yaitu 2 kali 10 pangkat 5 dan 5 kali 10 pangkat 4. Kita perlu menentukan tanda apakah lebih besar, apakah lebih kecil, atau sama dengan. Tanda tersebut diisi pada titik-titik di antara dua bilangan ini. 2 kali 10 pangkat 5 itu adalah 200.000. Karena 10 pangkat 5, maka angka 0 di belakang 2 ada 5. Untuk bilangan selanjutnya, 5 kali 10 pangkat 4, itu adalah 50.000. Karena 10 pangkat 4,
maka 0 di belakang 5 ada 4. Karena 200.000 lebih besar dari 50.000, maka 2 kali 10 pangkat 5 lebih besar dari 5 kali 10 pangkat 4. Soal berikutnya, 101 pangkat 100 dibandingkan dengan 100 pangkat 101. Kedua bilangan tersebut cukup susah ya untuk dihitung. Susah juga untuk dituliskan ke dalam bilangan karena angkanya relatif panjang. Kecuali kalau kita menggunakan kalkulator saintifik. Untuk membandingkan bilangan berpangkat yang cukup besar, kalian bisa melakukan semacam percobaan untuk bilangan-bilangan yang lebih kecil. Tapi dengan pola yang sama ya. Contohnya, di kiri bilangan pokoknya 5 dan di kanan bilangan pokoknya 4. Hampir sama polanya dengan bilangan di atas. Di kiri yaitu 101 dan di kanan yaitu 100. Selisihnya sama-sama 1. 5 dan 4 selisihnya 1. 101 dan 100 selisihnya 1. Kemudian untuk pangkatnya saling ditukar. Di kiri 5 pangkat 4 dan di kanan 4 pangkat 5. Sama dengan pola di atas, di mana di sebelah kiri 101 pangkat 100 dan sebelah kanan 100 pangkat 101. 5 pangkat 4 bisa mewakili 101 pangkat 100 dan 4 pangkat 5 bisa mewakili 100 pangkat 101. 5 pangkat 4 adalah perkalian 5 yang dilakukan sebanyak 4 kali. Jadi 5 pangkat 4 sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5. Hasilnya 625. Untuk 4 pangkat 5 berarti bilangan 4 sebanyak 5 kali saling dikalikan. Jadi 4 pangkat 5 sama dengan 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Dihitung hasilnya yaitu 1024. Karena 1024 lebih besar dari 625, jadi lebih besar 4 pangkat 5 dibandingkan 5 pangkat 4. Dan dapat digeneralisasikan kalau 100 pangkat 101 juga lebih besar dari 101 pangkat 100. Nah, ini semua kan bilangan positif ya. Bagaimana kalau bilangan pokoknya adalah bilangan negatif? Contohnya soal ini, di mana 5 pangkat 4 dibandingkan dengan minus 4 pangkat 5. Kalau 5 pangkat 4 kita sudah tahu ya, nilainya berupa 625. Nah, kalau minus 4 pangkat 5 bagaimana ya teman-teman? Kalau 4 pangkat 5 itu kita sudah tahu hasilnya yaitu 1024. Tapi kalau minus 4 pangkat 5 hasilnya adalah minus 1024. Bilangan negatif jika pangkatnya ganjil, maka hasilnya negatif. Jadi, minus 4 pangkat 5, karena bilangan ini adalah bilangan negatif, dan pangkatnya adalah ganjil, maka hasilnya juga negatif, yaitu minus 1024. Dan dari dua bilangan ini, yang paling besar nilainya adalah positif 625. Nah, pertanyaan terakhir, kita disuruh membandingkan mana yang lebih besar, minus 5 pangkat 4 dengan 4 pangkat 5. Tadi kita sudah tahu 4 pangkat 5 itu sama dengan 1024. Sekarang bagaimana dengan minus 5 pangkat 4? Jika bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya adalah positif. Contohnya, minus 5 pangkat 4, karena 4 ini adalah bilangan genap, maka hasilnya yaitu positif. Jadi, minus 5 pangkat 4 sama dengan 625. 625 dibandingkan dengan 1024 lebih besar 1024. Jadi, minus 5 pangkat 4 lebih kecil dari 4 pangkat 5.